Halo, shalom saudara. Pernah tidak? Saking bingungnya saudara di dalam menentukan sebuah keputusan, saudara akhirnya mengambil sebuah koin, lalu saudara undi. Nah, saudara memutuskan, kalau seandainya ini keluar gambar, berarti aku pilih A. Kalau keluarnya angka, berarti aku pilih B. Atau pernahkah saudara saking bingungnya lalu saudara berdoa, Tuhan aku minta tanda. Kalau besok hujan, berarti aku akan pilih ini. Tapi kalau besok kering, aku akan pilih itu. Nah, jadi saking bingungnya ya, mau menyerahkan keputusan itu pada lemparan koin dan cuaca. Situasi ini menunjukkan betapa kita sebenarnya memang sangat merindukan ada panduan ya untuk mengetahui mana sih keputusan yang terbaik dalam segala hal. Dalam hal sekolah, dalam hal pekerjaan, dalam hal relasi pribadi dan keluarga, dan dalam pergumulan-pergumulan lainnya. Kita kan sering bertanya, apa kehendak Tuhan? Saudara, kalau kita meneliti kitab Amsal untuk mencari metode untuk bisa menemukan cara mencari kehendak Tuhan, maka kita akan mendapati ternyata Amsal tidak berbicara tentang bagaimana Tuhan memandu, sebanyak ia berbicara tentang siapa atau orang seperti apa yang ia pandu. Misalnya, Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Dengan apa Tuhan memandu? Dengan ketulusan dari seorang yang jujur. Nah, Tuhan memandu orang yang jujur, memakai karakter ketulusannya. Ini seringkali bertolak belakang dengan kita, orang-orang masa kini yang mencari petunjuk Tuhan itu seperti semacam magic. Kita minta tanda, Tuhan tunjukkan ini, kalau ini aku lakukan ini. Kalau misalnya ini ada banyak masalah, oh berarti aku anggap ini Tuhan tidak berkenan. Kita minta tanda-tanda semacam ini supaya perasaan kita itu tenang, mantap untuk yakin. Ini keputusan yang paling baik. Ya, tapi saudara tahu bahwa cara memberi tanda seperti ini bagaikan kita menuntun anak kecil. Ya, anak kecil kan tidak mengerti kalimat, belum bisa mengerti instruksi. Sehingga seringkali ia harus dituntun dengan cara bahkan digandeng atau bahkan digendong. Tapi kalau kita mau menuntun seseorang yang menuju dewasa, kita melakukannya dengan apa? Dengan berbicara. Kita memberikan petunjuk dan nasihat, kita memasukkan pemahaman supaya mereka mengerti dan melakukan sendiri. Mereka membuat keputusan sendiri tanpa digandeng setiap saat. Nah, selanjutnya, dengan pengalaman-pengalaman panduan hikmat tadi, mengaplikasikannya, mereka akan belajar semakin hari semakin dewasa. Nah, Amsal memberitahu kita bahwa Tuhan memimpin kita seringkali itu lewat cara yang kedua, yaitu Tuhan mendewasakan kita melalui proses jalan yang panjang, seringkali penuh perjuangan, tetapi melaluinya, itu akan menumbuhkan integritas dan hidup yang benar. Saudara, lewat proses seperti inilah karakter kedewasaan kita itu terbentuk. Kita akan jadi semakin kenal Tuhan dan panggilannya. Kita akan mulai kenal diri kita sendiri. Ini ya kelemahanku, aku masih bergumul di sini. Oh, inikah kekuatanku? Nah, kondisi hati manusia kita akan mulai tahu. Ternyata orang belum tentu terima hal yang baik dan benar. Kita harus peduli timing dan juga relasi yang baik supaya itu bisa masuk. Kita mulai kenal tentang apa itu musim hidup yang tidak selalu mudah sekalipun kita melakukan hal yang benar. Nah, semuanya ini akan membuat kita semakin bijaksana di dalam membuat keputusan yang tepat. Pergumulan kita memang kita orang-orang masa kini seringkali maunya itu langkah-langkah praktis seperti 5 teknik mengambil keputusan yang benar. Namun Tuhan menawarkan karakter yang bijaksana yang diperoleh melalui proses seumur hidup kita. Saudara renungkan, mengapa banyak orang, mungkin termasuk saya dan saudara, itu cenderung mencari tanda dan mengutamakan perasaan nyaman daripada mengandalkan proses mencapai kebijaksanaan di dalam membuat keputusan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami sering ingin punya jawaban yang instan. Namun ingatkan kami, Engkau bukan dispenser jawaban. Engkau ingin membentuk kami menjadi bijaksana. Kini kami mau menyerahkan diri, menjalani proses, menjadi pribadi yang mau Engkau tuntun. Amin.